Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua, dimanapun kita berada. Kita pada saat hari ini, sebentar ya saudara, mic-nya udah on, apa belum nih? Cek, cek, oke. Ya, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali lagi, berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, Gereja YouTube. Terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara, ya, dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel Gereja YouTube ini dengan setia. Dan kiranya kita semua tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, ini kita ada pelayanan terbaru lagi, saudara-saudara. Kemarin kita sudah mengunjungi suatu tempat di pedesaan dan itu sangat-sangat kumuh. Dan menurut saya kita setelah pulang dari sana, kita coba mau ada something yang perlu kita bantu. Dan menurut kita ini sangat dibutuhkan di sana, saudara-saudara. Jadi, maka dari itu, saudara-saudara, saya mau membagikan juga ini kegiatan yang dukung pelayanan peradaan ambulan di pedesaan melalui Bank BRI 0421 bla 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 atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih. Nah, ini ambulan nanti kita pergunakan buat saudara-saudara kita yang di kampung yang jauh di sana untuk berobat, yang hamil dan sebagainya yang mau ini jauh gitu kita melewati perjalanan-perjalanan. Nah, kita yang Hindu memberkati dengan ini bisa monggo dengan memberkati melalui rekening berikut ini. Kita akan buka yayasan dari Yayasan Cipta Pelita ya saudara-saudara. Oke, baik. Hari ini kita mendapatkan berita, ya kita akan bahas hari ini saudara, yaitu tentang berita ini saudara. Sebentar. Masjid dibakar hingga tewaskan imam. Desak Menlu panggil dubes India. Nah, ini yang hari ini akan kita bahas saudara-saudara, karena ini sangat-sangat viral gitu ya, sangat-sangat viral, bisa dibilang sangat viral. Kenapa saya pikir viral, dan nanti teman-teman saudara-saudara bisa bergabung di sini, kita membahas kenapa sampai ke negara Cina sana gitu ya, ke negara India sana gitu ya, harus digerakkan oleh menteri ini, sedangkan di Indonesia aja masih banyak penindasan-penindasan dan sebagainya ya. Saya juga sampai bingung ini gitu, tapi mungkin arahan Roh Kudus untuk membaca artikel ini dan harus kita angkat gitu ya. Jadi maka dari itu kita baca dulu beritanya. Oke, kita sapa-sapa dulu ya. Salam Sultan, salam Penesmkati, Kristiani, ya. Oke, kita coba ini saudara ya, kita coba baca dulu ya. Nanti apa pandangan kalian juga, silahkan kita berbincang-bincang gitu ya. Karena ini sangat menggelitik saudara. Kenapa sangat menggelitik? Karena Indonesia aja gereja dibongkar atau tidak direspon sama kementerian gitu kan, sama Menlu gitu lah, ataupun apapun itu gitu ya. Yang ini, tapi pemerintahan lah ibaratnya. Tapi saudara, tapi kalau ke luar negeri sono ikut-ikutan gitu Indonesia ini. Nah, ini yang membuat saya gerah juga. Ketika gereja ditutup juga, pemerintahan diam gitu saudara. Tapi sampai ke India sana dubes ini diperhatiin, saya bingung saudara. Jadi kita coba baca dulu. Masjid dibakar hingga tewaskan imamnya ya gitu ya. Desak Menlu panggil dubes India.
Hanewe desah melu panggil dubes India. Oke saudara, kita baca ya. Jakarta, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melabuh prihatin. Dia prihatin saudara. Dia prihatin dan mengecam aksi pembakaran sejumlah rumah ibadah, yakni masjid dan gereja, serta pembunuhan warga Muslim atau Kristiani di India. Dia pun mendesak Menteri Luar Negeri segera memanggil Dubes India di Jakarta untuk menyampaikan sikap Indonesia. Gitu ya. Ini disuarakan langsung dari Wakil Menteri MPR, saudara. Wakil Menteri MPR yang menyuarakan ini untuk mendesak gitu ya, didesak langsung gitu ya, buat bergerak gitu ya. Haneli menyarankan pemerintah India untuk memaksimalkan usaha agar aksi tidak berkemanusiaan tersebut segera berakhir dan pelakunya mendapat hukuman berat. Dengan begitu diharapkan bisa meradilkan harmoni dan toleransi antar umat beragama. Jadi ya, pembahasannya ini yang dibahas harmoni. Oke, kita bilang ini harmoni dan toleransi antar umat beragama. Di Indonesia aja, gimana mau harmoni saudara? Dia lihat, saudara bisa lihat lah. Bagaimana kita ininya, tidak bisa gitu, nggak rasa harmoni yang kita rasakan gitu kan. Gak usah bawa toleransi lah, toleransi nggak ada gitu. Mati toleransi di Indonesia. Gak usah diucap-ucapkan toleransi bagi umat beragama. Gak usah urusin juga agama orang lain yang di sana, luar negeri sana kalau menurut saya ya. Sedangkan di sini aja sudah berantakan nih berarti ya. Sudah baca lagi. Baik di tingkat nasional maupun global. Wih, ini udah sampai nasional dan global. Di sisi lain juga mengakhiri segala untuk ekstremis dan laku intoleran yang ditolak oleh masyarakat internasional yang menolak itu. Ini dan banyak negara ya udah menolak itu intoleran, ya nggak usah ngurusin gitu. Pemerintah India harus segera dan secara serius mengatasi konflik yang menjadikan korbannya adalah rumah ibadah dan warga beragama minoritas agar aksi kerusuhan berbau sara seperti ini tidak berulang lagi dan lagi gitu ya. Dia mengatakan segera dilakukan, segera ditindak, segera diadili gitu ya. Agar pelaku-pelaku kerusuhan seperti ini bisa tidak berulang lagi gitu. Saya ya oke. Tapi di Indonesia, balik lagi kalau kita balikin ke Indonesia, tidak ada yang pernah menindak. Gereja di segel tidak ada ditindak. Bahkan Pemprov ataupun Pemdanya yang ikut serta di situ malah ikut-ikutan juga gitu ya. Nih, dan harmoni dan toleransi dapat membuat negeri mereka sendiri ya, dan agar dijatuhkan juga sanksi yang berat kepada pelaku kriminal dan teror yang terbukti terlibat agar timbul efek jerah dan semua warga merasa aman karena hadirnya keadilan hukum dan marwah negara. Itu ujaran ANW dan dari keterangannya. Nah, yang saya bingungkan saudara, ya, yang saya bingungkan itu kenapa sampai keluar negeri yang diurusin gitu loh. Ya kan? Kenapa itu? Saya juga sampai habis pikir gitu. Sedangkan negaranya sendiri, Indonesia sendiri aja curan-curan gitu. Iya, maka dari itu saudara ya, kita harus, apalagi ini Wakil Ketua MPR mengatakan ini dan dia prihatin ya. Beliau prihatin kepada negeri dan bangsa ini, bangsa ini India. Jumat 4 bulan 8. Diketahui hari-hari ini
terjadi sejumlah tindakan yang berulang di India, saudara. Di India, bukan di Indonesia, gitu ya. Di antaranya pembunuhan seorang imam masjid serta penembakan dan pembakaran masjid di pinggiran ibu kota New Delhi Senin lalu ya, sehari sebelumnya. Kekerasan terhadap Muslim dan pembakaran masjid juga terjadi di negara bagian Haryana Utara, India. Sedangkan teror terhadap umat Kristiani di India terjadi di negara bagian Manipur. Dalam sebulan terakhir, 2 wanita asal suku minoritas Kuki yang mayoritas warganya beragama Kristen diarak dan diperkosa oleh massa dari kelompok suku mayoritas di sana. Selain banyak gereja dibakar, gereja lagi dibakar ya. Korban tewas akibat kerusuhan rasial tersebut sebanyak 140 orang tewas. Bayangkan saudara, 140 orang tewas dan 60.000 orang mengungsi pada sebulan terakhir ini. 60.000. Pada kondisi ini, Hanaway berharap Kementerian Luar Negeri, Kemenlu dapat melaksanakan ketentuan pembukaan Undang-Undang 45 dengan berperan aktif memantau situasi kondisi untuk melindungi warga Indonesia yang berada di India, sekaligus mengupayakan hadirnya perdamaian dan harmoni antar warga. Jangan sampai kerusuhan dan perilaku terorisme dan intoleran itu berdampak luas. Ya, saya setuju kalau ini jangan sampai memperluas gitu, banyak makan korban, sehingga menyasar kepada warga negara Indonesia di sana, ujarnya. Tapi ini saya setuju, saudara. Saya setuju tentang hal ini. Kita lanjut ya, saudara. Selain itu, dia mendorong Kemenlu agar siap berperan aktif apabila diminta membantu pemerintahan India untuk mengatasi persoalan terkait syarat tersebut. Ya, oke, gitu ya, siap. Gitu ya. Baik secara liberal maupun bersama dengan organisasi-organisasi internasional dan negara-negara lain yang menolak segala bentuk teroris dan intoleran. Misalnya dengan kerjasama melalui organ PBB, Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Kerjasama Negara Islam OKI, dan Sekjen Muslim World League dalam mengatasi konflik yang menjadikan Muslim dan masjid di India sebagai korban. Kerjasama semacam ini sangat penting untuk dibutuhkan agar pemerintahan India juga dapat dibantu untuk mengakhiri ekstremis, intoleran, dan sikap radikal yang telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini di negara tersebut. Karena kerusuhan, pembakaran rumah ibadah, apalagi pembunuhan, serta tindak kriminal lainnya yang berulang kali terjadi terhadap minoritas Muslim maupun Kristen tersebut, kata Hanewi. Selain mencuri nama baik India sebagai negara demokrasi, juga tidak menguntungkan India. Hal negatif itu juga tidak kondusif untuk mengkoreksi terorisme dan intoleran yang terus ditolak oleh warga masyarakat internasional yang mesti juga secara terbuka menyuarakan penolakan itu Polresnya. Oke, saudara-saudara, itu tadi ya beritanya, masjid dibakar. Dan apa nih kira-kira pandangan teman-teman saudara-saudara? Mau bisa masuk, nanti kita akan berbincang-bincang tentang masjid yang dibakar ini gitu ya. Karena saya juga kadang merasa heran gitu, saudara. Kenapa ya? Kenapa merasa heran? Karena
Kenapa pemerintahan tuh lebih peduli dengan luar negeri gitu ya? Apa-apa tuh luar negeri mulu gitu ya. Jadi itu yang membuat eh, apa ya dimulai ya, bisa merusak gitu ya ibaratnya. Masa apa-apa luar negeri, sedangkan di dalam negeri ini aja udah kayak gimana gitu. Udah udah banyak yang radikal, udah banyak penikiran gereja gitu ya. Ini yang sebenarnya harus diperhatikan oleh pemerintah, saudara. Bukan lah lilik sana lilik sini. Oke mah nggak apa-apa soal perihal ini dia memperhatikan luar negeri kayak India ini. Tapi yang jelas saudara, sebisa mungkin dia lebih memperhatikan dalam negeri dulu, gitu ya. Indonesia ini, bangsa ini bagaimana toleransinya di sana, di sini gitu kan. Bagaimana, ya saat inilah. Kasus-kasus seperti ini apa-apa dikit-dikit penista agama. Kemarin Panji Gumilang sudah dijadikan bersangka sebagai penista agama. Itu terus saudara. Alasannya begitu terus. Muhammad Kacir dibilang penista agama, dikit-dikit. Rin Jabel itu yang memakan babi, YouTuber wanita itu, penista agama dianggap gitu ya. Itu yang sebenarnya tidak patut untuk apa-apa. Tidak bisa maju gitu. Hanya cuma bisa berkomentar, bukan merangkul. Ya, itu saudara ya. Kita lanjut bagikan pada mamai hari ini. Terima kasih. Cukup menarik ya. Berita hari ini. Mau kalian gimana, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Untuk kita bisa terus menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan. Yang itu tadi monggo silakan. Berapapun itu, bang berapa untuk harus mendukung untuk pembuatan ambulan ini. Berapapun bisa. Itu. Hati saudara aja gitu. Kerinduan saudara aja gitu. Karena kami percaya semua pasti disediakan. Kami hanya bisa menjembatani gitu ya. Dan semoga ambulan ini juga bisa jadi dampak bagi rekan-rekan saudara-saudara kita di pedesaan dukung pelayanan ini, dan ini nanti ada juga di deskripsi saudara-saudara. Itu dia saudara-saudara, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat yang kau berikan hari ini, kesempatan yang kau berikan hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan beristirahat. Hanya kepadamu kami memohon dan meminta pertolongan dan pertunjukan. Biarlah perkenananmu malam hari ini terjadi. Apa yang disampaikan tadi menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati Tuhan pelayanan kami the next selanjutnya ambulans. Biarlah malam ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa membantu banyak orang, jiwa-jiwa yang tadi yang butuh untuk mayat, yang tadinya tidak punya duit untuk berobat ke rumah sakit yang jauh, akhirnya dia bisa mempergunakan ini. Biarlah gereja YouTube ini menjadi berkat mutlak. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan bless you all. Semuanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.